Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok lumut ingin mempresentasikan tentang artikel kami yang berjudul Survei Keanekaragaman Lumut dan juga Pohon Inang di Kawasan Kebun Raya Bogor. Kami kelompok lumut dibimbing oleh dua dosen pembimbing. Yang pertama di sini ada Ibu Eka Azrai Putri SPD MSI dan juga ada Ibu Daniar Setiorini SPD MPD. Kami dari kelompok lumut beranggotakan 4 orang. Yang pertama di sini ada Alvira Lestiani, kemudian ada saya sendiri Retno Sri Dewi Lestari, ada Rinjani Ayu Rizkia dan juga Asri Mutia Pratiwi. Bagian pertama yang akan kami presentasikan dari artikel kami di sini adalah abstrak, yang mana abstrak itu memuat secara singkat keseluruhan isi dari artikel kami. Di abstrak dituliskan bahwasanya lumut atau Bryophyta adalah merupakan kelompok tumbuhan tingkat rendah yang mana lumut tersebut berperan penting dalam ekosistem untuk menjaga siklus hara, kemudian untuk menjaga keseimbangan air menjadi habitat bagi organisme lainnya dan juga dapat dijadikan bioindikator lingkungan. Lumut hidup menempel pada substrat, baik itu substratnya batu, pohon, ataupun tanah. Kebun Raya Bogor adalah merupakan tempat konservasi ex situ yang di dalamnya merepresentasikan kekayaan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, yang mana salah satunya adalah lumut. Di dalam Kebun Raya Bogor terdapat banyak tumbuhan tingkat tinggi yang berpotensi menjadi substrat bagi hidup dan berkembangnya lumut. Tujuan penelitian kami ini adalah untuk mengetahui keanekaragaman lumut dan juga pohon inangnya di wilayah Kebun Raya Bogor. Penelitian kami dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 di sepanjang Jalan Raya Kenari, Kebun Raya Bogor. Penelitian kami menggunakan metode survei eksploratif dengan teknik sampling menggunakan kuadrat dan juga mendapatkan hasil sekitar 7 pohon inang dengan 11 spesies lumut. Selanjutnya, setelah abstrak ini, bagian yang akan kami bahas di sini adalah tentang pendahuluan. Yang menjadi dasar penelitian kami ini adalah tingkat kesadaran kami tentang tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Lalu, seperti yang kita tahu bahwasannya Kebun Raya Bogor ini adalah merupakan tempat konservasi ex situ yang menjadi tempat representasi kekayaan tumbuhan Nusantara yang mana salah satu di dalamnya adalah lumut. Nah, Kebun Raya Bogor ini memiliki banyak tanaman tingkat tinggi yang berpotensi sebagai tempat hidup serta substrat bagi tumbuh lumut serta berkembangnya lumut. Nah, setelah itu, maka kami mengadakan penelitian ini dengan maksud dan tujuan supaya nantinya hasil penelitian kami ini akan menjadi pemahaman tentang keanekaragaman lumut dan juga pohon inang yang akan menjadi penting sebagai bentuk upaya untuk pengetahuan serta upaya konservasi. Di sini ada tempat dan juga waktu penelitian kami. Penelitian kami ini dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 yang bertepatan di Kebun Raya Bogor di sepanjang Jalan Kenari. Selanjutnya di sini terdapat metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode survei eksploratif dengan teknik sampling menggunakan kuadrat, di mana metode survei eksploratif ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap spesies lumut di lapangan. Teknik sampling kuadrat ini dilakukan dengan membuat plot, lalu pengambilan sampelnya dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu sampel diambil dengan pertimbangan tertentu, seperti memperhatikan pohon inangnya dan banyaknya lumut yang terdapat pada tiap plot. Lalu di sini terdapat data yang diperoleh oleh kelompok kami. Terdapat 7 pohon inang, kemudian 11 lumut yang teridentifikasi dan 3 lumut tidak teridentifikasi. Selanjutnya di sini terdapat data berbentuk tabel, yaitu ada tabel 1 mengenai keberagaman lumut dan pohon inangnya. Untuk pohon inang yang pertama yaitu Canarium zeylanicum, spesies lumutnya yaitu terdapat Isopterygium sp, kemudian Leguna sp, kemudian Ectropectium sp, lalu Barbula unguiculata, lalu Nekeropsis sp, Siripilum piliferum, kemudian Radula javanica, Taxipilum, kemudian spesies 1, spesies 2, dan spesies 3 yang belum teridentifikasi. Untuk pohon inang yang kedua, di sini terdapat Tejmaniodendron bogoriens dengan spesies lumutnya yaitu Isopterygium sp, kemudian Radula complanata, lalu Leguna sp, kemudian Lobho Leguna sp, kemudian spesies 2, lalu terdapat Simyogina sp. Kemudian untuk pohon inang Aglia grandis, spesies lumutnya terdapat Leguna sp dan Lobho Leguna sp.
Kemudian untuk pohon inang Sandoricum bornensis, untuk lumutnya terdapat Leguna sp dan Sphagnum sp. Kemudian untuk pohon inang Melia azedarak, lumutnya terdapat Ectropectium sp, lalu Lobho Leguna sp dan Leguna sp. Kemudian untuk pohon inang Cendrela mexicana, spesies lumutnya terdapat Ectopectrium sp dan Isopterygium sp. Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, hubungan faktor lingkungan dengan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut merupakan salah satu jenis tumbuhan bertalus, di mana kondisi substrat yang lembab dapat membantu proses perkembangbiakan lumut untuk menghasilkan individu baru. Jenis tumbuhan lumut yang ditemukan pada lokasi penelitian adalah terdapat sebanyak 11 jenis, dan menunjukkan bahwa suhu lingkungan di Kebun Raya Bogor sekitar 27-30 derajat Celcius. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wati, Kiswardianta, dan Sulistiastri pada tahun 2009 menunjukkan bahwa pada suhu udara 10-30 derajat Celcius terdapat banyak tumbuhan lumut yang tumbuh atau hidup, sedangkan kelembapan yang cocok untuk pertumbuhan lumut yaitu sekitar 70-98%. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan lumut yaitu pH yang berkisar antara 4,3 sampai 8,3. Nah, menurut Putri pada tahun 2012 menyatakan bahwa lumut dapat tumbuh dengan intensitas cahaya optimal yaitu 10.000 lux atau 795 kandela, yaitu gunanya untuk membantu lumut dalam melakukan proses fotosintesis. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan lumut yaitu suhu dan ketinggian tempat. Baik, selanjutnya yang kedua adalah karakteristik pohon inang sebagai tempat tumbuh lumut. Setiap pohon yang ditumbuhi oleh lumut ini disebut sebagai pohon inang. Pohon inang ini memiliki karakter kimia dan fisik yang berbeda satu sama lain. Kondisi mikroklimat area dan karakter pohon inang akan mempengaruhi kehadiran dan keragaman lumut. Lumut epifit melekat pada bagian kulit batang dan juga ranting maupun daun. Menurut Mezaka tahun 2008, ini menjelaskan bahwa persebaran dan kelimpahan lumut epifit dipengaruhi oleh karakter substratnya. Substrat pada lumut dapat diartikan dengan karakter kulit batang pohon inang. Karakter tersebut antara lain yaitu diameter batang, pH kulit batang, serta tekstur kulit batang. Kulit batang yang retak-retak ini lebih memungkinkan lumut untuk dapat hidup karena ada mineral nutrien yang terperangkap di bagian kulit tersebut. Nah, menurut Putrika tahun 2012 menjelaskan bahwa kekayaan spesies pada kulit batang yang retak-retak ini lebih tinggi daripada kulit batang yang bertekstur halus. Kemudian lanjut, yang ketiga adalah jenis-jenis tumbuhan lumut di Kebun Raya Bogor. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa lumut dari famili Leguneaceae ini paling banyak ditemukan. Ada beberapa faktor yang diduga dapat menyebabkan famili Leguneaceae banyak dijumpai, yaitu Leguneaceae merupakan famili dari lumut hati berdaun yang memiliki jumlah jenis tersebar dari anggota lumut hati lainnya. Ini menurut Greenstein tahun 2011. Dan anggota famili ini memiliki kantung air yang memungkinkannya dapat beradaptasi untuk menyimpan air dan mengurangi resiko kekeringan, sehingga menyebabkan lumut lebih dapat bertahan hidup dengan baik. Ini menurut Greenstein pada tahun 1989. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah keberagaman jenis tumbuhan lumut yang kami jumpai pada lokasi penelitian adalah sebanyak 11 spesies, dan jenis lumut yang paling sering dijumpai adalah Leguinea sp, dan lumut tersebut terdapat di setiap 6 jenis pohon yang digunakan untuk sampel. Untuk saran dari hasil penelitian kami adalah dikarenakan penelitian ini dilakukan pada saat kondisi pandemi, maka waktu penelitian juga terbatas.
dan harus mengikuti dan menyesuaikan protokol kesehatan yang berlaku pada lokasi penelitian. Maka dari itu data yang kami peroleh tidak banyak dikarenakan waktu yang ditentukan. Maka kedepannya saran dari kami untuk melakukan penelitian pada waktu yang cukup luang dan juga kondisi yang sedang baik. Nah, berikut ini adalah lampiran untuk foto-foto hasil lumut yang kami jumpai pada lokasi penelitian. Lampiran kedua ini adalah foto pohon inang yang kami teliti untuk mengambil sampel lumut. Cukup sekian pemaparan hasil studi ekskursi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.